Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Dipankara Jayaputra dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sebuah epik sejarah yang menyimpan cetak biru atau blueprint paling luar biasa tentang bagaimana membangun dan mengelola sebuah raksasa. Kita akan membedah strategi ekspansi maritim terbesar abad ke-15 yang dipimpin oleh sang legenda Laksamana Cheng Ho. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke samudra kebijaksanaan masa lalu, mari kita tenangkan pikiran sejenak. Sahabat hoki, mari kita bicara dari hati ke hati. Saya tahu dan data pun menunjukkan hal yang sama bahwa saat ini banyak dari Anda yang sedang berada di persimpangan jalan. Di rentang usia 28 hingga 45 tahun, Anda adalah para penggerak ekonomi, para manajer level atas, dan para pengusaha yang telah membangun fondasi bisnis dengan susah payah. Namun, ketika tiba saatnya untuk berekspansi, baik itu memperluas jangkauan keluar pulau, membuka cabang baru, atau merambah pasar internasional, tiba-tiba langkah Anda terasa berat. Ada ketakutan yang sangat logis di sana. Laporan terbaru dari Bank Dunia mengenai Indonesia Economic Prospects dan Indonesian Business Council (IBC) pada akhir 2025 hingga awal 2026 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita cenderung stabil di angka 5%, namun banyak sektor yang mengalami stagnasi atau pelemahan daya beli. Anda mungkin cemas memikirkan biaya logistik yang membengkak, regulasi baru yang membingungkan seperti Permenkomdigi terbaru, atau ketidaksiapan tim Anda dalam mengelola rantai pasok yang tiba-tiba membesar. Rasa takut untuk melakukan ekspansi bisnis logistik atau operasional skala besar ini sangatlah wajar. Kita takut kehilangan keseimbangan. Kita takut bahwa dengan melebarkan sayap terlalu lebar, kita justru akan jatuh. Ini adalah krisis paruh baya dalam siklus bisnis Anda. Anda merasa buntu dan membutuhkan kompas penunjuk arah. Disinilah letak relevansinya kita menengok ke belakang, menelusuri kearifan masa lalu untuk memecahkan kebuntuan masa kini. 600 tahun yang lalu, pada masa dinasti Ming, ada seorang pria yang menghadapi ketidakpastian geografis dan tantangan logistik yang jauh lebih masif daripada apa yang kita hadapi saat ini. Beliau tidak memiliki internet, tidak ada software manajemen rantai pasok, dan tidak ada data GPS. Pria ini diutus oleh kaisar untuk memproyeksikan kekuatan sebuah kekaisaran ke seluruh penjuru dunia yang belum dipetakan. Ia memimpin lebih dari sekadar armada, ia memimpin sebuah kota terapung. Armada yang ia pimpin memadukan apa yang dalam bahasa bisnis modern kita sebut sebagai kolaborasi ekosistem, diplomasi win-win, dan penerapan visi makro tingkat tinggi. Nah, mari kita geser ke masa awal terbentuknya mahakarya manajemen ini. Bayangkan Anda berada di Tiongkok pada awal abad ke-15 di bawah pemerintahan dinasti Ming. Saat itu, Kaisar ketiga, Zudi atau Kaisar Yongle, baru saja naik takhta setelah periode konflik internal. Untuk melegitimasi kekuasaannya dan mengembalikan kejayaan ekonomi Tiongkok setelah sekian lama terisolasi, sang kaisar merumuskan sebuah visi makro yang sangat berani, menghubungkan kembali Tiongkok dengan dunia luar melalui sistem maritim berskala epik. Untuk mengeksekusi visi raksasa ini, Kaisar tidak menunjuk seorang birokrat biasa. Ia menunjuk seorang pria bernama Ma He yang lahir dari keluarga muslim di Yunan yang kemudian dianugerahi nama marga Zheng atau Cheng Ho. Cheng Ho bukanlah seorang berlatar belakang aristokrat kelas atas yang terbiasa hidup nyaman di istana. Ia adalah seorang abdi yang melalui loyalitas, kecerdasan strategis, dan keberaniannya mendapatkan kepercayaan absolut dari kaisar. Apa yang terjadi antara tahun 1405 hingga 1433 adalah sesuatu yang akan membuat para CEO logistik modern berdecak kagum. Laksamana Cheng Ho memimpin 7 pelayaran melintasi Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, hingga ke pantai Timur Afrika. Ingat, ini terjadi hampir 1 abad sebelum Christopher Columbus tersesat mencari India dan mendarat di Amerika. Armada pertama Cheng Ho saja terdiri dari lebih dari 240 hingga 317 kapal kayu raksasa yang membawa sekitar 27.000 hingga 28 noni nano awa. Ini bukan sekadar kapal laut, sahabat hoki. Ini adalah ekosistem bergerak. Di dalam armada tersebut terdapat pelaut, insinyur tata air, marinir, ahli meteorologi, dokter, juru masak, dan penerjemah. Ini adalah sebuah korporasi raksasa yang beroperasi di lautan lepas, menghadapi badai yang tidak dapat diprediksi dan pasar asing yang belum terpetakan.
Coba Anda bayangkan sejenak, jika hari ini kita merasa pusing mengelola cabang bisnis dengan 50 atau 100 karyawan di kota tetangga, bagaimana mungkin Laksamana Cheng Ho mampu mengelola 27.000 kepala di tengah lautan tanpa internet, tanpa sistem Enterprise Resource Planning atau ERP, selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun? Jawabannya terletak pada 3 pilar strategi yang diterapkan oleh Cheng Ho dan dinasti Ming. Dan inilah edukasi inti yang bisa kita serap dan terapkan pada peta nasib bisnis kita sendiri. Mari kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah pendelegasian wewenang dalam mengeksekusi visi makro. Sahabat hoki, sebuah visi makro, sehebat apapun itu, akan hancur jika sang pemimpin tertinggi selalu ingin mengendalikan setiap detail teknis dari kejauhan. Kelemahan terbesar dari para pengusaha dan eksekutif modern adalah micromanagement. Anda ingin berekspansi, tetapi Anda tidak mempercayai manajer wilayah Anda. Kaisar Yongle memahami hal ini. Ia tahu bahwa samudera terlalu luas untuk dikendalikan dari ibu kota Nanjing. Maka, apa yang ia lakukan? Ia membekali Laksamana Cheng Ho dengan gulungan-gulungan dekrit kekaisaran yang kosong, namun sudah dicap dengan stempel resmi kaisar. Gulungan kosong ini adalah simbol kepercayaan dan otonomi absolut. Dengan gulungan kosong tersebut, Cheng Ho memiliki wewenang untuk mengambil keputusan strategis di lapangan secara real time. Jika ia menemui raja yang kooperatif, ia bisa langsung menuliskan perjanjian dagang. Jika ia menemui perompak, ia bisa langsung mendeklarasikan perang atas nama kekaisaran tanpa harus mengirim utusan kembali ke Tiongkok yang memakan waktu berbulan-bulan. Inilah kelincahan institusional pada puncaknya. Jika kita meminjam filosofi permainan catur Tiongkok atau Xiangqi, strategi ini bagaikan bidak kereta perang atau chariot dan bidak meriam atau cannon. Dalam Xiangqi, untuk memenangkan pertempuran, Anda harus memproyeksikan kekuatan untuk menguasai area tengah papan. Sebuah strategi yang dikenal sebagai seizing the middle. Menguasai area tengah memberi Anda fleksibilitas untuk bereaksi ke segala arah. Cheng Ho diberi kebebasan untuk mengoperasikan kereta perang dan meriamnya di area tengah perniagaan global saat itu, Samudra Hindia dan Selat Malaka. Sebagai pemilik bisnis masa kini, Anda harus bisa memberikan gulungan kosong ini kepada eksekutif Anda. Bekali mereka dengan Standard Operating Procedure atau SOP yang jelas sebagai batasannya, namun berikan kebebasan untuk mengambil taktik di lapangan. Hanya dengan otonomi inilah visi makro Anda dapat diimplementasikan di pasar yang jauh dari jangkauan harian Anda. Nah, sekarang kita geser ke pilar kedua, yang mungkin merupakan tantangan paling berat bagi pengusaha usia 28-45 tahun saat ini. Manajemen logistik skala besar. Ekspansi selalu berhadapan dengan masalah rantai pasok, namun Cheng Ho menyelesaikannya dengan segmentasi aset yang sangat detail. Armada Cheng Ho tidak terdiri dari satu jenis kapal raksasa saja, ia memiliki desain armada terspesialisasi yang berfungsi seperti komponen mesin yang saling melengkapi. Tentu ada Bao Chuan atau kapal harta karun yang masif sebagai pusat komando dan pembawa komoditas bernilai tinggi. Kapal ini dengan panjang hampir satu lapangan sepak bola, diperkuat dengan kompartemen kedap air dan kemudi keseimbangan, sebuah teknologi yang baru ditiru Eropa ratusan tahun kemudian. Namun di sekeliling Bao Chuan terdapat kapal-kapal spesialis. Ada kapal kuda yang memiliki 8 tiang layar, khusus membawa kuda dan material bahan bangunan untuk memperbaiki armada di tengah laut. Lalu ada kapal suplai 7 tiang yang membawa makanan pokok, kapal pasukan untuk prajurit, dan kapal tanker air tawar yang membawa suplai air murni agar armada bisa terus berlayar selama lebih dari sebulan tanpa bersandar. Dalam terminologi bisnis logistik tahun 2025-2026, apa yang dilakukan Cheng Ho ini adalah pembentukan ekosistem rantai pasok terintegrasi. Anda tidak menggunakan truk besar untuk mengantar paket kecil ke gang sempit. Anda membaginya menjadi angkutan tracking jalur utama, manajemen pergudangan otomatis, smart warehouse, dan layanan pengiriman last mile. Dan ada satu detail manajemen logistik Cheng Ho yang sangat brilian yang harus Anda catat. Berabad-abad kemudian, pelaut Eropa seperti kru Magellan banyak yang mati mengenaskan di laut akibat penyakit kudis atau scurvy karena kekurangan vitamin C. Namun, dari 27.000 kru Cheng Ho, kasus kudis sangat jarang terjadi. Mengapa? Karena mereka membawa inovasi produksi ke atas kapal. Mereka tidak hanya membawa sayuran kering, tetapi mereka memanfaatkan ruang-ruang di geladak kapal dan tong-tong air untuk menumbuhkan kecambah kedelai atau bean sprouts selama pelayaran.
Kecambah kedelai segar ini menghasilkan asupan vitamin C tinggi secara terus-menerus. Esensi dari tindakan ini sungguh mendalam. Armada Cheng Ho tidak sekadar bergantung pada titik supply di darat. Mereka melokalkan produksi komponen kritis langsung di tempat operasi. Bagi Anda para pengusaha manufaktur atau logistik, ini adalah filosofi kelincahan. Jangan selalu bergantung pada pasokan impor yang rantai distribusinya rentan terputus. Temukan cara untuk memproduksi komponen penting secara lokal di wilayah ekspansi Anda, atau terapkan sistem otomatisasi untuk merespons permintaan pasar secara instan. Tentu, untuk menyatukan operasi serumit ini, komunikasi adalah segalanya. Bagaimana 300 kapal di lautan badai berkomunikasi? Laksamana Cheng Ho menetapkan sistem berbasis sinyal. Mereka menggunakan bendera sinyal di siang hari, lentera yang ditarik di tiang pada malam hari, serta suara gong, drum, dan lonceng saat cuaca berkabut. Mereka bahkan menggunakan burung merpati pos untuk komunikasi jarak jauh antar sub-armada. Jika ditarik ke zaman sekarang, sistem ini adalah pendahulu dari Internet of Things, IoT, dan perangkat lunak ERP, Enterprise Resource Planning, yang Anda gunakan. Visi yang besar membutuhkan visibilitas data yang real-time. Disinilah pentingnya navigasi. Armada Ming menggunakan apa yang kita kenal hari ini sebagai peta maupun. Mereka memadukan peta rute laut dengan navigasi benda langit, mengukur ketinggian bintang utara atau Polaris dengan metode jari untuk mengetahui garis lintang mereka dengan presisi di tengah samudra. Membaca bintang utara ini identik dengan berpegang teguh pada metrik utama bisnis Anda atau North Star Matrix. Di tengah badai ekonomi atau turbulensi pasar, seorang CEO harus selalu menatap bintang utara miliknya, yaitu peta nasib perusahaannya. Anda menggunakan analitik data, perhitungan risiko, dan probabilitas momentum untuk memastikan Anda tidak keluar dari jalur ekspansi. Lalu kita sampai pada pilar ketiga, yang mungkin merupakan kunci sesungguhnya dari keberlanjutan. Ekspansi bukanlah tentang menjajah atau menghancurkan pasar lokal. Ekspansi sejati adalah tentang membangun kolaborasi ekosistem dan menerapkan diplomasi win-win. Berbeda dengan beberapa penjelajah Eropa masa lalu yang seringkali menerapkan eksploitasi dan monopoli paksa, pendekatan utama Laksamana Cheng Ho adalah menjalin hubungan dagang yang mutual. Contoh kasus paling cemerlang dari strategi ini adalah bagaimana armada Ming berinteraksi dengan Malaka. Sebelum kedatangan armada Cheng Ho, Malaka hanyalah sebuah desa nelayan kecil yang rentan, dipimpin oleh seorang bangsawan pelarian bernama Parameswara. Wilayah tersebut seringkali diancam oleh perompak dan ditekan oleh kekuatan besar di sekitarnya seperti Kerajaan Siam. Cheng Ho melihat potensi geografis Malaka yang luar biasa sebagai leher botol atau choke point logistik Samudra Hindia. Dinasti Ming tidak menghancurkan Parameswara. Sebaliknya, pada pelayaran pertamanya, Cheng Ho bertindak secara diplomatis, meresmikan Parameswara sebagai Raja Malaka yang sah dan memberikan perlindungan Kekaisaran Tiongkok kepadanya. Sebagai gantinya, Malaka setuju untuk menjadi pelabuhan persinggahan utama dan gudang transit, warehouse, yang aman bagi armada harta karun Tiongkok. Malaka, berkat perlindungan ini, mampu menetapkan sistem hukum dagang yang stabil. Mereka menyediakan fasilitas pergudangan yang aman, bebas dari premanisme, dan bahkan menunjuk 4 syah bandar khusus untuk melayani pedagang dari berbagai etnis Gujarat, Bengali, Melayu, hingga Asia Timur. Malaka pun bertransformasi menjadi pusat perdagangan global yang menjembatani Timur dan Barat. Sahabat hoki, inilah yang kita sebut sebagai fondasi ekosistem to business atau E2B di era modern. Dinasti Ming bertindak sebagai platform provider yang mengamankan infrastruktur dasar, sementara Malaka adalah aplikatornya. Jika kita melihat model bisnis raksasa digital di Indonesia hari ini, seperti ekosistem GoTo yang menyatukan logistik Gojek, pasar Tokopedia, dan solusi fintech, kita melihat penerapan prinsip yang persis sama. Keuntungan dan pertumbuhan GTV, Gross Transaction Value, tidak didapat dari memonopoli secara egois, melainkan dari memfasilitasi transaksi semua pihak. Membangun kolaborasi ekosistem berarti Anda mencari sahabat hoki di pasar yang baru, mitra lokal yang memahami regulasi, distributor yang menguasai medan, atau influencer yang memiliki audiens setia. Anda menyuntikkan modal dan teknologi Anda untuk memberdayakan mereka, dan sebagai imbalannya, mereka menjadi perpanjangan tangan ekspansi Anda. Namun, mari kita bersikap realistis dan analitis. Membangun ekosistem bukan berarti bersikap naif atau lemah. Menjaga harmoni dalam ekosistem seringkali menuntut ketegasan untuk membasmi elemen parasit.
Beberapa narasi populer sejarah barat sering mengabaikan fakta ini, tetapi sejarah mencatat bahwa Laksamana Cheng Ho juga siap menggunakan kekuatan militer untuk melindungi integritas rute dagangnya. Ketika armada Ming baru memulai pelayarannya, Selat Malaka diteror oleh Chen Zuyi, seorang raja perompak yang menguasai Palembang dengan puluhan ribu pengikut dan ratusan kapal. Chen Zuyi sering memeras pedagang lintas samudra. Ekosistem win-win tidak akan pernah tercipta jika preman pasar dibiarkan berkuasa. Laksamana Cheng Ho merespons ancaman ini tanpa ragu. Dalam sebuah konfrontasi mematikan, armada Cheng Ho memusnahkan kapal-kapal Chen Zuyi, menewaskan lebih dari 5.000 perompak, menangkap sang raja bajak laut hidup-hidup, dan membawanya untuk dieksekusi di ibu kota Nanjing. Tindakan ini mengirimkan sinyal kuat kepada dunia. Tiongkok berdagang dengan damai, namun mereka akan mengamankan ekosistem mereka dengan tangan besi jika diganggu. Ada versi lain yang juga menunjukkan sisi asertif ini. Di Sri Lanka atau Ceylon pada tahun 1410 hingga 1411, raja lokal Alagakonara bertindak bermusuhan. Ia meminta tebusan emas yang tak masuk akal dan mencoba menyergap armada Cheng Ho. Alih-alih mundur, Cheng Ho mengkonsolidasikan prajuritnya, melakukan manuver serangan balasan langsung ke pusat pertahanan musuh, dan berhasil menawan sang raja beserta petinggi kerajaannya. Meskipun demikian, dan disinilah perbedaannya dengan kolonialisme penaklukan, Kaisar Yongle kemudian membebaskan Alagakonara dan mengembalikannya ke Sri Lanka, asalkan faksi yang naik takhta adalah pihak yang bersedia menjaga perdamaian dan kelancaran perdagangan. Pelajaran modern dari insiden Chen Zuyi dan Raja Alagakonara sangatlah krusial. Dalam bisnis internasional, Anda akan menghadapi praktik bisnis predator, pencurian kekayaan intelektual, plagiarisme, atau perang harga yang tidak sehat. Diplomasi win-win membutuhkan negosiasi empati, tetapi sebagai seorang pemimpin, Anda harus memiliki kapasitas untuk melakukan konfrontasi legal, litigasi paten, atau akuisisi strategis secara agresif ketika ekosistem mitra Anda diserang. Menjaga kedamaian seringkali mensyaratkan kepemilikan pedang yang paling tajam yang dibiarkan tetap di dalam sarungnya. Dari narasi sejarah maritim ini, mari kita hubungkan dengan mindset kehidupan dunia modern dan nilai-nilai yang bisa Anda terapkan di tahun ini. Ini membawa kita pada konsep pamungkas, keseimbangan yin dan yang dalam ekspansi bisnis. Sahabat hoki, dalam investasi saham dan pengelolaan perusahaan, kita sering terjebak dalam hustle culture yang mengagungkan pertumbuhan yang tanpa henti. Kita mengejar growth secara buta. Ini adalah letupan energi yang agresif, menembus pasar baru, mengambil pangsa kompetitor, merilis produk secara masif. Namun, jika mesin bisnis Anda hanya digerakkan oleh energi yang, ia akan terbakar. Anda akan mengalami burnout, rantai pasok Anda akan putus, dan arus kas Anda akan hancur lebur. Ekspansi yang dirancang oleh Laksamana Cheng Ho adalah mahakarya penyeimbangan yin dan yang. Pengerahan ratusan kapal raksasa yang dilengkapi persenjataan adalah sisi yang, maskulin, ekspansif, dominan. Tetapi perawatan kru melalui suplai vitamin C ke cambah kedelai, penghormatan mendalam terhadap budaya lokal dengan memahat prasasti trilingual untuk menghormati dewa-dewa yang berbeda di Sri Lanka, serta pembangunan sistem logistik pengairan yang sangat teliti, adalah perwujudan dari energi yin, feminin, memelihara, merawat detail, reseptif. Bagi pengusaha usia 28-45 tahun yang bersiap berekspansi, aplikasinya sangat praktis. Berekspansilah dengan berani, yang. Tetapi pastikan infrastruktur tata kelola perusahaan Anda, pemeliharaan kesejahteraan human capital atau SDM Anda, dan kedisiplinan cash flow Anda sudah kokoh, yin. Jika pasar sedang stagnan, gunakan fase yin ini layaknya seorang value investor di pasar saham. Jangan terburu-buru, perbaiki struktur internal, bangun aliansi, dan kumpulkan data analitik. Tunggulah hingga momentum musim semi tiba, baru lepaskan armada ekspansi Anda secara maksimal. Jika kita menarik analogi dari alam semesta, ekosistem bisnis modern berfungsi layaknya jaringan miselium atau miselium network di dasar hutan. Pohon-pohon besar dan tanaman kecil di hutan tidak tumbuh dalam isolasi. Di bawah tanah terdapat jaringan jamur mikroskopis yang sangat luas yang secara aktif mentransfer air, nutrisi karbon, dan bahkan peringatan bahaya di antara berbagai spesies tanaman.
Ketika Anda melebarkan bisnis logistik atau retail Anda ke wilayah baru, Anda tidak sedang membangun kerajaan mandiri yang terisolated. Anda sedang menumbuhkan jaringan miselium Anda. Anda mendistribusikan sistem teknologi Anda kepada vendor lokal, memberikan perlindungan modal kepada UKM di rantai pasok Anda, dan saling berbagi informasi demografi pelanggan. Pemimpin yang mempraktekkan ekologi bisnis seperti ini tidak akan mudah tumbang oleh badai ekonomi, karena akar mereka ditopang oleh ribuan organisme lain yang bergantung pada platform mereka. Keberanian untuk melangkah menembus batas teritori dipadukan dengan kebijaksanaan untuk memelihara keseimbangan internal. Itulah kunci manajemen raksasa. Tiongkok modern hari ini bahkan mereferensikan kembali warisan Laksamana Cheng Ho ini dalam inisiatif pembangunan Belt and Road Initiative mereka, menghidupkan kembali jalur sutra maritim dengan spirit logistik dan diplomasi berskala masif. Sahabat hoki, kita telah membedah bagaimana sejarah memberikan kita peta nasib yang luar biasa. Ketakutan akan ekspansi adalah hal yang wajar, namun ketakutan itu sirna ketika Anda memiliki visi makro yang jelas, kemampuan mendesain logistik berskala raksasa yang detail, dan empati untuk membangun kolaborasi ekosistem dengan prinsip diplomasi win-win. Laksamana Cheng Ho tidak sekadar menavigasi kapal kayu. Ia menavigasi probabilitas nasib, memadukan energi maskulin dan feminin, yin dan yang, demi mencapai keseimbangan pertumbuhan. Sebelum kita berpisah, saya memiliki satu pertanyaan refleksi untuk Anda. Dalam bisnis atau karir Anda saat ini, apakah Anda sedang kekurangan keberanian yang untuk berlayar, atau justru Anda kekurangan kesabaran yin untuk memperbaiki lambung kapal Anda yang bocor? Bagikan pemikiran dan strategi Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dan memetakan langkah selanjutnya bersama. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.